sekali bisa ketemu adik-adik hari ini. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes, 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 hore! Hari ini kembali lagi dengan Kakak Esther, Kakak Meli, dan Kakak Ningsih. Sebelum kita mulai ibadah online kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Adik-adik di rumah, kita lipat tangan, kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah online kami akan memuji Engkau. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai ibadah kami Tuhan, mengurapi kami, sehingga Tuhan dalam ibadah ini kami boleh melakukan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jalan
Pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan, dan engkau akan memimpin mereka. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Selama kamu hidup di tanah, kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, Inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Musa berumur 120 tahun. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Dan Yosua penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan
buahnya. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21 bunyinya Hidup dan mati dikuasai lidah. dikuasai lidah. Siapa yang Siapa yang suka suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Amsal 18 ayat 21 bunyinya, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amsal 18 ayat yang ke-21 bunyinya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan makan buahnya. Terima kasih. God bless you. Bye. Teman-teman, menghafalkan tugas minggu lalu terdapat dari Amsal 18 ayat 21 bunyinya, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka memakannya akan memakan buahnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Amsal 18 ayat 21 bunyinya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hari ini saya akan membaca Amsal 18 ayat 21. Bunyinya, hidup dan mati dikuasai oleh lidahnya. Siapakah yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, kali ini saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu lalu yang terletak di Amsal 18 ayat 21. Bunyinya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Oke teman-teman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman-teman, sama petung lalu terdapat dari Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka memakannya akan memakan buahnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Hai teman-teman, saya akan mengaku tugas minggu yang diambil di Amsal 18 ayat 21. Bunyinya, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amsal 18 ayat 21 hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
tahu bahwa di umurnya yang 120 tahun Musa masih tetap kuat, dan diceritakan maknanya pun masih belum kabur. Wah, luar biasa ya Kak. Iya kakak-kakak. Iya, dan kita belajar dari Musa. Musa tetap setia mengikut Tuhan, bahkan Musa bertanggung jawab. Dia tetap setia mendampingi bangsa Israel, walaupun bangsa Israel kadang mengecewakan Musa, tapi Musa tetap setia mendampingi mereka. Dan sebelum dia meninggal, dia menyerahkan tanggung jawabnya kepada Yosua. Nah, dari cerita firman Tuhan ini kita melihat bahwa Musa bertanggung jawab dan tetap setia kepada Tuhan. Oh iya Kak, bertanggung jawab seperti apa ya Kak? Seperti ini kakak Meli dan kakak Esther dan adik-adik di rumah. Contohnya misalkan adik-adik di rumah orang tuanya minta tolong, misalkan mamanya minta tolong untuk adik-adik di rumah menyapu lantai. Terus adik-adik di rumah menyapu lantainya tidak sampai tuntas atau tidak sampai bersih, terus ditinggal pergi untuk main. Nah, itu salah satu contoh yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu ya Kak. Iya. Nah, adik-adik di rumah tidak boleh seperti itu ya. Kita selesaikan tugas kita disuruh menyapu, kita tuntaskan sampai bersih. Itu adalah tanggung jawab yang baik. Seperti itu ya Kak. Iya. Contohnya seperti ini juga ya Kak. Misalnya di sekolah guru kasih kita tugas, kita harus mengerjakannya dengan baik sampai selesai. Begitu ya Kak? Betul sekali. Betul. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini kita belajar Untuk tetap setia kepada Tuhan dan menjadi anak yang bertanggung jawab. Oke, ya. Oh iya Kak, ada nggak ayat hafalan untuk minggu ini? Ada dong kakak. Ayat hafalan minggu ini terdapat di Mazmur 31 ayat 25. Bunyinya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik, Dihafalkan dan kirim di nomor ini. Paling lambat hari Kamis. nah adik-adik, kira-kira bagaimana ya kelanjutan cerita bangsa Israel di bawah pimpinannya Yosua? Nah, kalau itu Kak Ningsi kita tunggu minggu depan. Nah, hari ini ibadah kita telah selesai. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur, terima kasih untuk pimpinan Tuhan, dan kami mengucap syukur, kami belajar untuk kami mau menjadi anak yang taat, menjadi anak yang bertanggung jawab. Jadikan kami Tuhan, anak-anak yang mengasihi Engkau, dan biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.